Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ya. Ada dua cara ya untuk menginterogasi kepada seseorang, atau teman-teman itu saling menginterogasi. Itu ada dua cara ya. Nah, yang sukses betulan itu dengan cara ketakwaan, dasari ketakwaan. Nah, yang gagal, walaupun kelihatannya berhasil tapi akhirnya gagal, itu dengan cara jahat ya. Lah, saling menginterogasi biasanya digunakan oleh politikus ya, untuk mengetahui siapa yang mau ikut, siapa yang tidak mau ikut ya. Atau untuk menginterogasi organisasi yang punya anggota, untuk menginterogasi anggotanya, atau saling menginterogasi untuk sejauh mana komitmen dia di dalam berjuang bersama-sama, atau untuk menguji ada penyusup apa enggak. Nah, itu tujuannya, untuk saling menginterogasi ya. Atau pemerintah juga saling menginterogasi. Tapi dampak baik buruknya di mana? Nah, itu kita harus paham. Karena kalau kita nggak paham, kadang-kadang diri kita jadi korban, bahkan masuk lubang yang dalam, nggak bisa keluar. Atau anak kita, atau teman kita, atau saudara kita jadi korban karena kita tidak memahami suatu hal. Itu berarti kita nggak proporsional, kita nggak takwa, nggak berusaha di bidangnya. Berarti nggak takwa. Berubah nggak takwa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi. Nah, gitu. Cuma sehingga supaya kita takwa selalu mendapatkan solusi. Contoh, saya mengajak teman-teman ini saya tawari, kalau sistem takwa itu begini, berhasil. Kalau nggak takwa begini, saya tawari. Mereka pada umumnya, masyarakat umum dan teman-teman itu memilih yang takwa. Nah, itu. Jadi artinya kita menyajikan suatu pertanyaan atau menjawab pertanyaan kalau didasari takwa, alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi untuk mengatur pembicaraan yang bisa menyesuaikan dengan yang kita hadapi. Akhirnya seperti kita itu memberikan makan seorang, itu kita sesuaikan dengan orang yang kita beri makan. Orangnya berapa, apa 10, apa disesuaikan dengan kesehatan dia itu. Yang sehat itu menunya seperti apa, sesuaikan. Ada yang senang manis, ada yang senang pahit, ada yang senang segar, sesuaikan. Akhirnya apa? Informasi itu malah menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat jadi makanan otak mereka. Akhirnya bisa sehat dan hatinya diberi Al-Quran ya, orang-orang yang ahli Quran, yang takwa. Karena Quran itu hudal lil muttaqin, tunjuknya orang yang takwa. Kalau dia nggak ahli,
harus dia berteman orang-orang yang takwa supaya bisa dibantu. Nah, begitu caranya. Ya tadi ya yang kita bicarakan kembali ke pembicaraan semula, yaitu ada dua cara ya saling menginterogasi, karena untuk memastikan mana ya kawan mana lawan kan saling menginterogasi. Kalau sudah bisa dipastikan untuk kawan sejak kerja sama, kalau sudah diperkirakan untuk lawan, ya kita amati saja dia nanti membahayakan kita enggak. Kalau enggak membahayakan, biar kalau membahayakan kita harus pakai langkah-langkah. Lah yang berhasil yaitu dengan ketakwaan, karena Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi dengan cara-cara yang takwa. Akhirnya aman bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, dan siapa saja. Tapi kalau dengan cara-cara yang jahat, nggak takwa, contohnya bully orang ya, atau mancing-mancing nyetreskan orang, atau menyusahkan orang, bikin orang capek, akhirnya bikin orang down, akhirnya ada yang gagal nikah, ada yang sudah nikah tapi istrinya dibully karena dia didesain jahat ya, dengan saling menginterogasi dengan cara-cara yang jahat, akhirnya istrinya dibully, temannya dibully, semua dibully, akhirnya dia terpencil gitu, nggak bisa bekerja sama dengan lingkungan keluarga dan lingkungan teman, akhirnya hidupnya terkendala. Nah solusinya bagaimana kalau sudah itu? Ya langsung pindah takwa saja, tobat. Jadi alhamdulillah, baik kalangan masyarakat umum atau kalangan teman-teman ini yang saling menginterogasi, baik lewat secara offline dan online atau lewat video ini, kan saya bisa saling menginterogasi ya enggak? Tapi saya dengan ketakwaan, akhirnya mereka merasa tawari, pilih yang takwa apa yang enggak. Kalau yang enggak takwa, akhirnya kalau merusak mental seorang dan kejahatan, akhirnya dibalas rusak juga, entah dirinya, entah keluarganya, entah anak-anak. Akhirnya mereka pilih yang takwa. Di cakruk-cakruk itu mereka, setelah saya jelaskan, yaitu cara menginterogasi, cara mencurigai seseorang, itu cara menginterogasinya dengan cara yang jahat, ya caranya saya jelaskan begitu itu. Kalau dengan cara takwa, ya diajak takwa, standar takwa itu begini-begini, harus ahli Quran. Kalau nggak ahli Quran, mendekat orang yang ahli Quran, yang takwa, yang jujur, sehingga bisa terbantu. Akhirnya apa? Selalu diberi solusi, akhirnya nyaman hidupnya, bahagia ya. Kalau ada salahnya terus diberikan solusi ya. Kalau ada yang keliru, berikan solusi ya. Diberikan penyampaian informasi yang betul-betul dimasak, akhirnya jadi makanan yang enak untuk pikiran, akhirnya sehat jasmani rohani. Kalau dengan cara yang jahat, apa itu, yang diisi hanya perut, pikirannya nggak sehat, karena terus sebetulnya ingin keluar dari jebakan itu, tapi kalau keluar terus dibully terus, dia takut, sehingga mau nggak mau harus ikut. Akhirnya apa? Dia terjebak di situ. Nah itu teman-teman. Makanya hati-hati teman-teman ya. Sebenarnya hati-hati itu mudah kalau Anda berteman orang-orang yang takut. Kalau Anda teman-teman orang yang jahat, ya Anda ya seperti masuk lubang buaya yang dalam. Nah, begitu. Kalau Anda ingin keluar, Anda harus cari orang-orang yang takwa. Ya.
yang ahli Quran. Kalau Anda nggak ahli Quran, mencari, nanti Anda akan terbantu oleh orang-orang baik. Contohnya saya dulu, saya dan keluarga saya dan teman-teman saya pernah terjebak oleh politikus yang nggak takwa. Saya dirasa difitnah, dicaci maki. Karena apa? Mereka sejak takwa nggak mau. Tandanya orang bijak takwa nggak mau apa? Kalau kita jujur itu kan takwa. Dia selalu mengelak alasan ini dan itu, malah memfitnah, malah menyebarkan, malah dia cari masalah. Saudara saya direkrut, teman saya direkrut, tapi apa yang terjadi? Walaupun sementara kena direkrut, lama kelamaan dia tahu kalau ditipu. Akhirnya dia, berhubung saya takwa, ajak takwa, dia takwa, akhirnya tetap rukun saja sekarang. Tetap rukun, saya rukun dengan anak istri saya, teman-teman saya, kerabat saya. Paling yang nggak bisa harmonis, paling orang-orang yang orang-orang dari politikus jahat, atau orang-orang yang masih dalam proses saling menginterogasi. Dia belum jelas, dia belum. Kalau saya kan, berhubung saya itu sering menginterogasi seorang baik secara online dalam, saya itu tahu. Jadi saya langsung berbicara pada mereka secara harmonis. Kalau mereka itu kadang-kadang masih ada yang dangkal atau masih dalam menginterogasi itu masih kurang proporsional, dia belum bisa memastikan keadaan saya, karena dia cara interogasinya lambat. Ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman yang interogasinya lambat itu disyukuri saja. Saya syukuri teman-teman, yang penting masih hidup. Nanti kan kita masih bisa ketemu, masih kita saling apa itu. Kalau memang Anda tujuan menginterogasi saya, ya saya beritahu cara interogasi yang cepat itu pakai cara yang takwa. Karena kalau dengan cara yang takwa, ya kita selalu diberi solusi dan diberinya disangka tahu. Tapi kalau Anda nggak takwa, nggak takwanya Anda bagaimana? Anda nggak ahli Quran kan nggak bisa takwa. Minimal kalau nggak ahli Quran, Anda harus berteman pada orang-orang yang ahli Quran, supaya Anda bisa terbantu cara takwanya. Nah, begitu caranya. Atau Anda terus terang mengaku, bagaimana Pak atau Bu, bagaimana saya ini pernah mendengar takwa. Katanya Pak SK ini kok takwa itu begini. Saya kok masih perlu dibantu, bagaimana caranya? Begitu teman-teman. Loh, di masyarakat itu, masyarakat umum, masyarakat itu cerdas. Ya, Anda yang sudah punya ilmu, sudah punya, itu kok nggak cerdas sih, Kak? Karena menurut kesaksian saya di lapangan itu, karena mereka itu pergaulannya, walau dulu kan orang baik. Nah, berhubung dia lebih banyak pergaulan dengan politikus yang jahat ini, akhirnya mindsetnya ini terprogram orang-orang yang jahat itu. Nah, sementara Anda kurang bergaul orang-orang yang baik, orang-orang yang didasari ketakwaan, ya, orang-orang yang makbul. Sehingga Anda ketakutan, karena Anda nggak merasa punya doa yang makbul, nggak merasa takwa dan diberi solusi, sehingga Anda didesain oleh politikus yang jahat ini, ditakut-takuti, Anda takut. Artinya Anda nggak bisa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya permasalahan Anda nggak mendapat solusi. Anda sakit
selalu mendapatkan solusi, nggak mendapatkan inovatif. Nah, Anda kesulitan apa nggak selalu mendapatkan inovatif. Nah, saya karena saya diri Anda saya takwa diri saya dan keluarga saya, anak istri saya takwa, teman-teman saya takwa. Saya tiap hari selalu mempunyai inovatif. Jadi artinya orang kok nggak mulai inovatif, ya karena dia didesain oleh politikus yang jahat. Apa ada politikus yang nggak jahat? Ya, kalau dia didasari takwa, permasalahan apapun akan diberi solusi. Contohnya saya menghadapi politikus karena dari takwa, dia ya mau saja takwa, dia yang tadi yang bully saya enggak bully. Dan dia menyadari kalau menghadapi suatu hal kalau sudah nggak bisa, ya harus dengan jalan takwa. Mereka juga tawari ya, pilih yang takwa. Anda bagaimana? Nah, kadang-kadang orang yang bules ditawarin bules itu biasanya orang yang ketakwanya kurang, sehingga diberi tawaran yang bagus itu lambat. Padahal orang yang politikus itu saat tawari ya langsung segera respon. Nah, begitu. Kok Anda kok bules saja ditawari, akhirnya Anda tetap terjebak di lubang, nggak bisa keluar. Saya banyak kesaksian orang sakit berat ya karena dia terjebak jahat, nggak takwa, banyak dosa, titik hitam di hatinya. Akhirnya kalau sudah banyak titik hitam di hatinya, diberi nasihat perasaannya dimarahi. Gitu. Diajak tawa, diajak baik, perasaannya dibully, perasaan segala macam. Jadi suudzonnya saja ya. Akhirnya setelah saya bantu dengan ketahuan mereka mereka sadar, ya. Mereka sadar, akhirnya sakitnya bisa sembuh. Karena apa? Kalau mereka sadar, artinya pikirannya sendiri sudah kemasukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu politikus yang jahat. Dan hatinya bisa diobati dengan Quran. Kalau ingin sembuh total, dia harus ahli Quran. Kalau dia nggak ahli Quran, cari orang yang ahli Quran supaya bisa terbantu. Itulah teman-teman. Silahkan like, share, dan komen. Tanya, tulis di kolom komentar, tombol loncengnya. Terus sudah banyak fakta ya. Kok Anda tetap Anda dulu saya tawari ya. Saya mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, saya praktekkan berhasil, walaupun caranya sulit. Tapi Anda tetap alasan. Saya suruh sakit, bukti. Nah, buktinya sekarang sudah menyebar. Umpama Anda tetap alasan. Nah, itu artinya Anda itu belum takwa, Anda masih dimasuki oleh politikus. Karena apa? Politikus itu cerdik menipu seseorang. Buktinya anak bawaan saya itu gak merasa kalau dia itu pergaulannya oleh politikus jahat. Anak buah saya tuh ada yang gak merasa dia itu bergaul orang-orang politikus yang jahat. Perasaannya yang dia bergaul orang-orang yang baik. Sehingga setelah dinasehati ya dia karena sudah didesain dosa, akhirnya ya
berbuat dosa nggak merasa, akhirnya titik hitam, akhirnya sakit parah. Setelah itu supaya tobat, saya tunjukkan kesalahannya di mana-mana ini tobat, sekarang harus takwa. Ya, Anda ingin sembuh nggak? Kalau ingin sembuh, ya saya bantu. Tapi bantuan saya, Anda harus mengakui kesalahan. Ya, kalau Anda nggak tahu kesalahan Anda, apakah mau saya tunjukkan? Pada dasarnya, saya pun juga punya salah, saya bilang begitu supaya dia nggak jatuh mental. Semua orang itu punya salah. Kadang-kadang menunjukkan kesalahan sendiri nggak bisa, makanya harus ditunjukkan. Mau nggak? Sebab kalau nggak mau, nggak saya tunjukkan, nanti Anda malah semakin parah, dikira nuduh jelek, gitu. Akhirnya dia mau, karena dia ingin berhasil, ya, lepas dari cengkeramannya politikus yang gagal. Nah, politikus yang gagal kadang-kadang dia nggak merasa jadi politikus, karena dia itu sudah didesain oleh beliau sama di atas. Jadi karena desainnya itu menipu, karena ditipu, politikus ini seakan-akan mengatakan yang terbaik, sehingga yang ditipu nggak merasa dia baik. Itu banyak seperti itu, banyak. Nah, solusinya bagaimana? Ya diajak takwa. Kalau dia nggak takwa kan kelihatan ya. Contohnya dia mengerjakan suatu hal yang nggak ahli di bidangnya. Itu kan sudah merupakan nggak takwa. Kalau mengerjakan suatu nggak ahli di bidangnya, itu kan tumbuhlah kerusakan. Akhirnya nggak mendapat solusi. Itu kan nggak takwa. Akhirnya bagaimana? Kalau dia nggak ahli, ya berusaha supaya ahli, mendekati orang-orang yang ahli, sehingga dia terbantu cepat ahli. Ya begitu. Nah, dia nggak ahli, nggak mendekati orang yang ahli, ya akhirnya dia mengerjakan sesuatu tanpa ahli, akhirnya nggak takwa, akhirnya mendapatkan solusi. Ya begitu. Banyak. Contohnya pemimpin itu ahlinya kan bidang mengatur, ya. Dia fokus di dalam bidangnya mengatur. Adapun sesi-sesi yang lain, cari profesional di bidangnya. Contohnya menyelesaikan masalah, cari orang yang bidang yang menyelesaikan masalah, jadi enak. Nah, kalau bukan bidangnya, ya tambah rusak, nggak berhasil. Ada yang 10 tahun nggak berhasil, 20 tahun nggak berhasil, 40 tahun nggak berhasil, sampai mati nggak berhasil, karena bukan bidang. Dia menganggap walaupun di musyawarah. Nah, karena apa? Warung musyawarah itu kebanyakan kan pemimpin dan ulama, tapi belum tentu membidangi menyelesaikan permasalahan. Karena menyelesaikan permasalahan itu belajarnya itu dari bujang. Biasanya skill itu dibina dari bujang. Contohnya saya itu menyelesaikan masalah itu dari bujang, ya, dari bujang membantu menyelesaikan dan dakwah, ya, jadi guru itu, sehingga tahu perjalanan saya enak dan tidak, mudah dan tidak. Supaya mudah harus bagaimana, kan dasarnya jelas ya. Kalau sudah lama sulitnya, tinggal menunggu mudahnya. Kalau ada sulit, ada mudah. Kalau Anda kesulitan, ya cari mudah. Dekati orang-orang yang tahu mudahnya, cepat Anda. Begitu. Lah Anda nggak ahli, mengerjakan terus, ya nggak berhasil. Harusnya Anda mengundang orang yang ahli. Kalau Anda ingin bisa sendiri, ya mengundang supaya dibantu mengerjakan sesuatu, setelah itu sambil belajar. Nah, itu kan namanya takwa, akhirnya diberi solusi. Lah enggak. Anda mempertahankan pemimpin, padahal menyelesaikan masalah itu Anda nggak bidangnya. Akhirnya Anda ngotot, akhirnya permasalahan nggak berhasil. Setelah saya datangi mereka, saya beri gambaran-gambaran itu, kemudian saya tawari, pilih. Akhirnya dia syukur, walaupun awalnya dia
gak ngotot, karena saat itu saya masih ya belum seperti sekarang, tapi berhasil. Tapi capeknya luar biasa karena nggak pakai media sosial, ya nggak pakai video, sehingga saya harus menghadapi secara empat mata. Padahal saya kebetulan saya malah diinterogasi karena saya orang baru kan diinterogasi. Ya malah kesempatan bagus. Kalau di Jawa Timur saya harus pakai sepeda motor mendatangi orang-orang yang berusaha datang di jauh sana. Saya orang-orang nggak mendukung, bahkan yang mau saya bantu nggak mendukung. Tapi sebelumnya saya kan sudah dilapori keluarnya, akhirnya saya datang. Saya orang-orang alasan, tapi saya nggak alasan. Saya yang penting yakin doa, saya berangkat. Sebab terus keyakinan saya, kalau saya menunggu-nunggu uang, menunggu ini dan itu, saya nggak berangkat, permasalahan nggak segera selesai. Yang penting saya berangkat, uang seadanya saya bawa. Kehabisan uang di jalan, ternyata ya Tuhan Yang Maha Esa memberikan dicukupi uangnya. Kurang ilmu seadanya, berangkat ternyata dicukupi. Tiap hari mendapatkan inovatif. Itu karena dasar takwa. Terus bagaimana seandainya anda sudah banyak yang percaya dengan saya, itu sudah banyak. Seandainya masih ada ya orang-orang yang nggak percaya dengan saya, ya Anda menunggu saya kesaksian yang sebanyak-banyak, Anda ya bisa semakin masuk jurang yang sedalam-dalamnya gitu, insya Allah. Makanya cepat-cepat saja Anda ya mendekat kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Politikus yang jahat saja saya bilangi. Ya perkataan ya. Sekarang ini ya hati-hati teman-teman. Sekarang ini kita harus proporsional di bidangnya masing-masing. Kalau ada masalah harus mengundang orang yang ahli di bidang, ahli di bidangnya, supaya sulit untuk diprovokasi oleh politikus yang gagal paham, yang jahat-jahat, akhirnya bisa selamat. Itu politikus yang jahat itu mengacungi jempol, begitu. Lah Anda itu sebetulnya Anda itu malah lebih ahli Quran. Tadinya ahli Quran, tadinya pemimpin yang paham ya, walaupun Anda bukan pemimpin yang di atas, pemimpin yang menengah. Berhubung Anda terlalu bergaul oleh politikus yang jahat ini, akhirnya otak Anda, pikiran Anda ditakut-takuti oleh politikus yang jahat ini, sehingga Anda merasa ketakutan. Akhirnya Anda gagal mau melangkah. Ya takut nggak melangkah, Anda dituntut dengan lingkungan Anda sebagai pemimpin ya, atau Anda sebagai guru. Akhirnya Anda mundur ya juga hancur, maju tato, maju juga luka. Nah, supaya selamat Anda harus takwa. Kalau Anda nggak bisa takwa, nggak bisa yakin dengan takwa, nggak bisa pemberani, Anda harus bergaul dengan orang yang pemberani. Contohnya saya bisa pemberani mengambil langkah karena juga saya bergaul orang yang takwa, orang yang pemberani, orang yang ahli doa. Sehingga kalau ada serangan-serangan apapun, karena mudah takwa, selalu mendapatkan solusi. Dan apa itu punya doa-doa yang makbul, sehingga walaupun ada ancaman, kalau merasa punya doa yang makbul gak takut. Contohnya saya pernah diancam pakai geladi, diancam pakai apa itu dan segala macam. Jadi saya nggak takut. Nyatanya
orang-orang yang tercemar bully malah bisa sembuh, orang yang orang bully-bullynya ya sembuh, politikus yang jahat ya alhamdulillah bisa sembuh. Nah, begitu teman-teman. Lah ciri-ciri orang yang terprovokasi politikus yang jahat itu biasanya perkataannya begini, suka nyetres-nyetreskan orang, suka ngecap nyetres-nyetreskan orang. Kalau dia proposal di bidangnya, dia nggak mau nyetres-nyetreskan orang. Buktinya apakah ada dokter terus mengolok-olok orang nyetres-nyetreskan? Nggak ada, karena dia tahu psikologis. Kalau orang-orang ini disetres-streskan, pasti dia semakin jatuh mental. Kalau dia nggak paham, nggak memahami situasi, malah jatuh mental, malah akhirnya kalau dipojokan terus malah jadi stres. Itulah ini orang ini nggak stres. Makanya dokter nggak keren karena dia ahli. Kok Anda menyetres-streskan orang, artinya Anda nggak ahli di bidang Anda. Makanya kalau tumbuhlah kerusakan kalau Anda nggak ahli di bidangnya. Akhirnya apa? Anda sendiri rusak mentalnya, bejat keluarga Anda. Nah, akhirnya apa? Keluarga Anda bully, akhirnya nggak kerasan. Akhirnya walaupun Anda sudah kawin, akhirnya cerai. Ya. Terus anak Anda juga merasa resah. Dulu mereka merasa terancam karena Anda berteman orang yang politikus yang jahat. Akhirnya perbuatan Anda ya selalu menjahati orang. Akhirnya anak Anda yang nggak mau dengan selamat dia menghindar. Begitu. Makanya anak-anak yang punya orang tua yang sedang terjebak politikus yang jahat ini, orang tua Anda ini jadi korban. Kasihan, harus diselamatkan. Apakah Anda sekedar bicara? Ada keluarga saya dan teman-teman saya yang terjebak politikus yang jahat ini nggak merasa. Dan setelah saya tahu orang yang terjebak itu modelnya begini-begini, akhirnya saya tawarin, pilih yang mana, yang terjebak ini orangnya, ini pilih yang mana. Tapi nggak saya sebutkan orangnya karena itu kan rahasia seorang. Saya berani kecuali kalau diizinkan orangnya sudah memberi izin, malah menyuruh, sehingga mereka nggak merasa dicemarkan namanya. Nah, itulah teman-teman ya. Kalau Anda nggak bisa memahami pembicaraan saya ini, berarti Anda itu sudah kelas berat, didesain oleh politikus-politikus yang di atas Anda. Memang desainnya itu menipu, ya, menipu dengan halus supaya orang yang tidak merasa. Nah, itu yang tertipu itu pada orang-orang kaya, akhirnya bangkrut. Padahal orang-orang itu dia dasari pemahaman, didasari ilmu. Tapi karena pergaulannya orang-orang yang jahat, ya lupa akhirnya. Dia nggak lupa, ya nggak ada yang mengingatkan, karena nggak bergaul orang-orang yang takwa, nggak ada yang mengingatkan. Bahkan kalau dia diingatkan itu selalu membantah dengan cara-cara politikus-politikus yang jahat ini. Akhirnya lingkungannya pergi semua. Akhirnya mereka nggak bisa terbantu. Ya itulah, akhirnya masuk jurang yang sedalam-dalamnya. Itulah teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, seandainya Anda masuk jurang dalamnya, jangan khawatir. Sudah banyak yang bisa dikeluarkan dari jurang yang dalam dari cara yang takwa. Ya, sudah banyak yang bisa diselamatkan dengan cara yang takwa. Kalau Anda nggak bisa takwa, terpalah orang yang takwa, nanti supaya terbantu. Orang yang jujur dan takwa. Kriteria takwa itu bagaimana? Kalau di Quran hudal lil muttaqin, ya.
Jadi di samping membaca istighfar, ada orang itu sudah membaca istighfar, sudah menyukuri apa yang ada, alhamdulillah, sudah sudah sholawat, entah itu masalah kekusuannya saya nggak tahu, hanya laporan dia. Kok tetap masih masuk jurang terlalu dalam? Ya karena ketakwaannya kurang. Dia nggak ahli Quran, nggak bergaul dengan ahli Quran. Supaya diingatkan. Kalau diingatkan oleh ahli Quran, dia membantah pakai argumen politikus-politikus yang jahat ini. Nah, berhubung orang yang tak mau ditipu, ya nggak bisa dong. Nah, karena Tuhan Yang Maha Esa menjamin orang yang tawa diberi solusi. Jadi kalau dia ditipu ya beri solusi, yang lain nggak bisa ketipu. Itulah teman-teman. Bagaimana? Teman-teman silahkan tombol loncengnya, like, share, dan komen ya. Bagaimana? Sudah mendengar video ini? Ya, itu banyak teman-teman yang sadar. Kok Anda nggak sadar diri? Nah itu Anda harus introspeksi. Anda punya ilmu dulu, ceritanya Anda itu pernah mondok di mana, ya enggak? Seandainya pemimpin, dasarnya harus apa? Anda kan tahu kan? Karena apa? Orang sudah didesain politikus ini merasa benar. Karena politikus menipu, pergaulan Anda harus diubah dong. Tuh saya nggak 1-2 orang menghadapi orang kalau sudah dia masuk kalangan politikus, dia itu nggak merasa salah. Diingatkan ya nggak merasa salah. Diingatkan oleh yang takwa, orang yang nggak merasa salah. Dan setelah itu dia merasa salah itu saya jelaskan secara rinci. Ciri-cirinya orang yang bully, orang yang terpengaruh pergaulannya politikus, ya dia itu diberi yang jujur, selalu alasan ini dan itu. Padahal kalau takwa itu selalu mendapatkan solusi sehingga nggak alasan. Begitu loh artinya. Karena Anda alasannya kurang takwa. Gitu. Kalau Anda takwa, Anda kan yakin dengan takwa itu kan akhirnya semua permasalahan solusi. Karena Anda kurang takwa, sehingga mendapatkan solusi, sehingga Anda jalan pintas terus gitu. Itu merupakan solusi. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Tapi saya nggak pantang menyerah, nggak bosan-bosan, nggak putus asa. Walaupun ada teman yang kurang itu memahami, karena memahami ini karena Anda sudah mindset Anda sudah terlalu lama bergaul oleh politikus-politikus yang jahat ini, sehingga Anda nggak merasa salah, karena titik hitamnya itu sudah banyak, sehingga dinasihat itu nggak mempan. Makanya Anda harus sadar diri. Kadang-kadang Anda malah menyetres-nyetreskan orang yang membantu Anda. Itu terjadi di mana-mana. Tapi setelah saya tawarin, saya jelaskan, oh ini, akhirnya mereka sadar, akhirnya sadar mereka, ya. Sadar karena apa? Akhirnya ketakwaan, ya. Jadi kalau politikus itu dikira dapat uang banyak itu bisa menyelesaikan masalah, padahal dia banyak masalah itu pikirannya harus dipelesir,
bahkan sampai stres, sampai jantungan. Tapi kalau orang yang takwa enak, dia yang penting takwa, ya standar takwa dalam Al-Quran itu perbuatan yang takwa itu bagaimana. Kalau nggak bisa cari tahu orang-orang yang takwa. Dulu Anda itu ibaratnya punya penyakit yang berat ya. Anda hanya datang kepada anak kecil suruh mijetin yang nggak proporsional, ya nggak bisa dong. Kalau penyakit Anda berat, harus Anda cari orang yang proporsional di bidangnya, ya selesai gitu loh. Tapi berhubung Anda terlalu lama di desain oleh politikus ini, Anda nggak sadar karena politikus ini alasannya ini. Alasannya karena Anda nggak bergaul orang takwa, masuk. Kau kira alasan itu logika? Padahal bagi orang-orang yang sukses, alasan apapun itu walau nggak logika. Karena alasan itu hanya untuk melemahkan, mendekati orang-orang yang ahli di bidangnya, gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak alasan, dia terus maju pantang mundur. Seperti jualan, saya gambarkan kalau Anda tetap nggak cerdas. Ini ada yang nggak cerdas. Ini saya gambarkan. Namanya mencari. Kalau Anda nggak tahu itu harus mencari tahu, mencari. Contohnya jualan tahu. Karena dia nggak tahu nanti lakunya di mana. Yang penting dia cari terus, cari siapa yang beli ya sampai habis. Artinya Anda kalau punya masalah nggak tahu, Anda harus mencari terus. Lah mencari melalui kegagalan, mencari sana gagal, akhirnya ketemu, akhirnya berhasil. Itu. Lah Anda mencari satu kali gagal terus berhenti, akhirnya teman Anda politikus yang gagal, yang rusak mental, ya sudah Anda kemakan di situ, bisa sudah kemakan banyak, akhirnya merasa benar, begitu loh teman-teman, ya begitu. Padahal sudah ada ya dasarnya, suatu kesulitan, suatu kesusahan itu asal Anda itu ahli doa, amalnya bagus dan takwa, itu sewaktu-waktu ada kendala, Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan solusi. Nggak salah. Contohnya saya sendiri, satu hari itu masalah banyak, padahal saya nggak tahu nanti solusinya apa. Nah, setiap ada 1 jam lagi ada masalah, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi, gitu. Makanya berubah Anda minta desain politik itu, Anda nggak sampai ke situ pikiran Anda. Jadi akhirnya Anda selalu jalan buntu, pakai jalan yang pintas, nggak takwa. Akhirnya Anda tak merasa solusi. Walaupun Anda berhasil, tapi dengan menguras jantung sampai bengkak, dada sampai sesak, lama kelamaan nggak kuat, jatuh. Begitu, itu fakta. Karena apa saya bilang begini? Karena saya jurusan kesehatan jasmani rohani, sudah banyak orang yang saya tolong. Itu fakta. Kalau Anda akan percaya, datang ke rumah saya, siapa yang saya tolong, begitu dong. Anda langsung nggak percaya, bahkan langsung memponis, berarti Anda nggak profesional di bidang Anda itu begitu. Orang yang profesional Anda menuduh orang yang tidak baik, itu berarti Anda nggak bisa mendeteksi seseorang. Walaupun orang itu nggak baik,
Anda harus bisa memproses, memberi solusi dengan cara yang takwa, cara yang bagus. Kan wajadilhum bi ihsan, ya, memberikan jawaban kepada mereka dengan bagus. Nah, Anda dengan cara yang gak bagus, contohnya orang yang kok hadapi kok anggap stres, itu berarti Anda kan merusak mental seorang. Kalau yang Anda hadapi orang-orang yang lemah, kan dia jadi bingung. Ya kalau orang yang ngerti, dia nggak apa-apa, dia nggak. Begitu, jadi Anda itu sangat beresiko karena Anda nggak memenuhi standar dengan tugas Anda. Tugas Anda dan pemahaman Anda itu nggak standar. Kan Anda sudah tahu kan, kalau apa itu mengerjakan suatu hal itu harus didasari paham dulu. Anda belum paham mengerjakan akhirnya jadi rusak. Nah, setelah rusak Anda nggak cari tahu orang yang biasa menyembuhkan kerusakan itu, Anda bertindak dengan ceroboh, dengan nggak hati-hati, nggak tahu, dan selalu nggak berdasarkan solusi. Terima kasih teman-teman. Ya, ini untuk video ini juga untuk saling menginterogasi. Kalau Anda menginterogasi saya, kalau Anda ini sebagai orang yang menginterogasi profesional, Anda cepat bisa mendeteksi. Tapi berhubung Anda nggak profesional, lambat mendeteksi. Kalau saya cepat untuk mendeteksi Anda, ya, walaupun Anda paling lemah, nyatanya orang-orang yang paling lemah itu saya bisa mendeteksi. Akhirnya saya bisa membantu pakai inovatif menurut saya setiap hari ya inovatif. Nah itu, seandainya inovatif saya kurang bagus, saya siap untuk belajar terus, ya, saya tetap bergaul pada orang-orang yang takwa. Caranya bagaimana? Saya memberikan informasi kepada atasan saya, ya, akhirnya kalau atasan saya itu memahami, dia memberikan apresiasi. Kalau dia nggak memahami, berarti nggak memberikan apresiasi dan nggak memberikan masukan. Yang sekarang saya kurang, dia pergi begitu saja, menandakan mereka itu atasan yang kurang paham. Akhirnya hati-hati kalau Anda menemui atasan. Tapi saya yakin atasan di atas sana itu baik. Biasanya atasan yang menengah itu biasanya. Hati-hati kalau Anda menghadapi atasan menengah yang kelasnya begitu. Anda harus modal takwa. Alhamdulillah dengan takwa ini saya ke kepemimpinan yang lebih atas. Hanya melaporkan. Cara saya melaporkan, saya cerita pada mereka. Caranya cerita begini, Bapak, ini saya melaporkan dari hasil kerja saya. Mereka itu saya bilang itu. Mereka itu kadang-kadang kan nggak tahu. Saya bilang begitu, saya katakan pada atasan saya. Mereka itu kalau menghadapi atasan dan bahan kan nggak bisa. Saya menghadapi atasan itu kan menceritakan, ya, kalau hasil kerjanya, ya. Setelah itu kalau atasan itu memenuhi standar, itu biasanya memberikan apresiasi dan membantu apa yang Anda kurang. Kalau dia nggak mencari tahu pada ahli, itu kalau pemimpin yang standar. Tapi kalau pemimpin Anda diam saja, nggak begitu antusias menanggapi, bahkan langsung memvonis Anda, hati-hati, Anda jadi korban nanti. Anda harus segera meloncat ke pemimpin yang lebih tinggi, yang memenuhi standar. Akhirnya Anda bisa terbantu. Kalau Anda hanya mengandalkan pemimpin
Nah, menengah itu Anda malah jadi korban karena Anda bertindak disalahkan, bertindak disalahkan, Anda pakai kesalahan. Akhirnya Anda bisa gagal. Solusinya Anda harus meloncat kepada pemimpin yang lebih atas sampai menampakkan pimpinan yang betul-betul memenuhi standar. Ciri-ciri pimpinan memenuhi standar, dia menanggapi laporan Anda dan memberikan apresiasi dan membantu Anda yang kurang. Baik, kalau doa Anda kurang makbul, dibantu doa oleh dia. Kalau ilmu Anda kurang, diberi. Kalau atasan Anda nggak tahu, dia cari tahu lagi. Itu menandakan atasan Anda itu bagus. Akhirnya Anda bisa terbantu. Kalau enggak, terus cari pemimpin yang lebih atas. Begitu caranya. Alhamdulillah, dengan cara itu saya berhasil. Saya dan teman-teman saya berhasil. Makanya hati-hati. Kalau kadang-kadang Anda nggak berhasil, itu masalahnya di lingkungan Anda, karena pemimpin Anda nggak memenuhi standar. Akhirnya pemimpin yang nggak paham itu merusak Anda. Pemimpin Anda yang nggak paham itu merusak Anda. Makanya Anda dari rusak itu Anda harus jeli kesalahan di mana, pemimpin di mana. Anda harus cari solusi seperti itu. Akhirnya alhamdulillah teman-teman saya bilang itu berhasil. Begitu, kalau Anda ingin melaporkan atasan Anda melaporkan cara memberikan solusi kepada pemimpin Anda yang lebih bawah. Anda memberi solusi kepada pemimpin Anda yang di bawah, laporkan kepada atasan Anda. Atasan Anda responnya bagaimana? Kalau responnya standar, berarti pemimpin Anda itu nggak membahayakan, berarti paham, nggak merusak Anda. Tapi kalau nggak standar pemahaman, dia nggak pikir empati, nggak gitu, Anda harus siap-siap. Itu Anda berarti terancam rusak karena dia. Karena apa? Anda selalu disalah-salahkan terus, tapi nggak dibantu secara profesional. Ya, akhirnya apa? Tumbuhlah kerusakan kalau pemimpin itu nggak mengerjakan suatu pekerjaan dengan paham. Ya itu. Kalau Anda nggak bertindak, akhirnya Anda ikut nggak takwa, akhirnya Anda nggak diberi solusi. Solusinya, Anda jangan takut. Lebih takut pada Tuhan Yang Maha Esa jangan sampai takut pada pemimpin itu, takut dibully, takut begini. Jangan. Anda harus takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Anda akan diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Anda takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saya membantu orang itu dari bujang gitu. Faktanya banyak, berasal sudah banyak dari bujang. Tapi kadang-kadang teman-teman itu karena saya diprovokasi oleh politikus itu, kadang-kadang saya gak diberi waktu di depan layar. Kadang-kadang diberi, pada waktu saya diberi di depan layar itu saya dibilangin teman saya, mengapa kok nggak aktif? Padahal saya kalau pada waktu nggak diberi kesempatan depan layar, aktif di belakang layar. Itu saya lebih jauh produktif, karena saya bisa membantu mereka orang-orang yang perlu dibantu. Akhirnya mereka bisa selamat, bisa kompak, rukun, kerjasama yang baik. Itulah teman-teman. Kalau bagi orang-orang yang memenuhi standar pemahaman, saya bilang ini itu dia jauh lebih paham dulu sebelum saya bicara. Pada orang yang belum paham, artinya kalau dia itu pemimpin atau ulama, kok saya bilang ini nggak paham, berarti dia belum standar di dalam ulama dia atau pimpinan dia. Biasanya
ulama atau pemimpin yang tingkat menengah biasanya atau tingkat bawah. Akhirnya setelah saya beri video-video ini, mereka sadar karena orang yang saya bantu itu banyak tingkat internasional karena ada teman-temannya di luar negeri, sehingga saya nggak nutup kalau nggak pakai video-video ini, kalau hanya secara offline saja atau saya WA saja. Nah, sehingga dengan video-video YouTube ini saya nggak kecapean walaupun menghadapi banyak orang. Itulah teman-teman. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana teman-teman? Silakan like, share, dan komen. Tulis di kolom komentar apa yang Anda tanyakan. Kalau Anda masih nggak dong ya, nggak masuk, tanyakan apa yang nggak dong. Ya, itu tanyakan, jangan malu-malu. Ya, contohnya anak bawaan saya itu, saya bilang standarnya itu harus begini. Kamu kalau takwa nggak ahli Quran, kamu harus cari yang ahli Quran. Kamu mau cari di mana? Akhirnya dia mikir, cari di mana ya? Di mana-mana banyak orang-orang sudah tercemar. Dia susah cari sendiri. Rupanya akhirnya dia mengatakan, ya nggak ada di mana-mana, saya nggak menemukan. Saya hanya menemukan bapak ini. Dia bilangnya begitu. Nah, saya nggak sombong. Maksudnya kalau Anda menemukan, sebetulnya orang yang di sana-sana itu banyak. Kalau ingin menemukan, itu sebetulnya banyak. Kalau Anda memang paham. Kalau Anda nggak bisa menemukan, itu Anda berarti dalam bahaya, ancaman. Sebelum Anda berarti sudah masuk jurang yang dalam. Sebelum Anda masuk jurang yang paling dalam, nanti Anda nggak bisa berkutik. Anda harus segera mengambil tindakan. Ya, Anda harus segera introspeksi diri. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ya, silahkan tombolnya like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.